Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Hidayat Viral. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang tajwid ya teman-teman, tentang bab nun mati atau tanwin, atau nun sukun ya, nun sukun atau tanwin. Oke, pengertiannya yang untuk nun mati atau nun sukun adalah nun yang berharakat sukun, sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup, bisa berharakat fathah, kasrah atau dhamma. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang kelihatan apabila dibaca secara wasal atau disambung dengan kata lain dan akan hilang apabila diwakafkan. Jadi pada hakikatnya tanwin ini ya teman-teman itu sebenarnya nun sukun ya, apabila ada di akhir isim kata benda. Oke, langsung saja, ini sekilas saja tentang nun mati atau nun sukun dengan tanwin. Kita langsung ke tajwidnya bab nun mati atau tanwin. Oke, nun mati atau tanwin ya, apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah itu ada 28, itu mempunyai 4 hukum bacaan. Bacaannya yang pertama bacaan idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ifa. Namun di sini idgham ini akan dibagi lagi menjadi idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama bahas bacaan idhar ya. Oke, di sini dulu idhar ya, itu apabila nun mati atau tanwin itu mempunyai, idhar itu mempunyai huruf 6 huruf: hamzah atau alif, ha, kho, ain, win, dan ha. Kemudian idgham itu dibagi 2, yang seperti yang saya ungkapkan yang tadi, yang slide yang di awal. Idgham itu dibagi 2, idgham bi gunnah, kemudian idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu mempunyai 4 huruf, ada nun, mim, waw, dan ya. Sedangkan idgham bila gunnah ada lam dan ro. Kemudian yang ketiga di sini ada iqlab. Iqlab mempunyai 1 huruf ba ya. Kemudian ifa ini ada 15 huruf. Ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, do, to, do, fah, kof, dan kaf. Nah, ini petanya ya, bagannya tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita bahas dari idhar. Idhar itu teman-teman artinya jelas atau terang. Jadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini, huruf hamzah, he, ha, kho, ain, win, ini bacaannya terang. Jadi syaratnya itu, syarat dikatakan bacaan idhar apabila nun mati dengan tanwin itu bertemu dengan salah satu 6 huruf ini, 6 huruf halki ya. 6 huruf ini disebut huruf halki atau huruf tenggorokan, karena memang makhrajnya ada di tenggorokan. Oke, contohnya misalnya ini. Contohnya yang nomor 1, misalnya ada nun mati ketemu hamzah ya. Di sini tertulis yan auna. Jadi dibaca harus jelas atau harus terang. Yan auna, bukan yon auna, bukan. Jadi dibaca yan auna. Kemudian yang kedua ada tanwin, di sini tertulis kullun amanah. Jadi dibacanya kullun amanah. Jadi jangan dibaca kullun amanah, jangan. Ya, harus jelas dan terang. Contoh yang ketiga misalnya nun mati bertemu dengan huruf ha ya. Yanhauna, dibaca yanhauna.
bukan yanhauna, bukan. Kemudian yang keempat ada tanwin ketemu dengan he. Qaumin hadin. Qaumin he. Jadi dibaca jelas atau terang. Qaumin he. Jangan qaumin he, jangan. Itu bukan jelas atau terang namanya. Ya. Jadi paham ya teman-teman? Jadi jika nun mati atau nun sukun ketemu dengan huruf hijaiyah, huruf idhar, ada 6 huruf idhar, ada hamzah, ha, ho, ain dan win, itu bacaannya itu jelas atau terang, jangan didengungkan atau jangan disamarkan. Oke, itu untuk bacaan idhar. Kemudian yang kedua teman-teman, bacaan idgham. Idgham itu artinya memasukkan, kepada huruf yang sesudahnya, ya. Misal ada nun mati, huruf sesudahnya nun mati itu misalnya ada huruf idgham, jadi bacaannya itu dimasukkan ke huruf idghamnya. Huruf idgham itu ada 6, ya, nun, mim, waw, lam, dan ro, ya. Nah, tadi idgham itu dibagi 2. Yang pertama idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, yang kedua adalah idgham bila gunnah. Oke. Sekarang kita bahas yang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, ya, namanya saja idgham bi gunnah. Idgham itu dimasukkan, bi itu dengan dengung, ya. Jadi dengung, ya. Idgham bi gunnah itu syaratnya terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, ya, atau bisa disingkat dengan yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Ingat hukum dari idgham bi gunnah itu masuk dan dengung, ya, masuk dan dengung. Contoh, nih, ini ada nun mati ketemu dengan ya, tertulis man yaqulu. Nah, ini dibacanya masuk ke ya, ya, masuk ke ya. May yaqulu, may yaqulu, bukan dibaca man yaqulu, bukan, ya. Yang benar karena ini bacaan idgham bi gunnah dibaca may yaqulu, masuk ke ya tapi didengungkan, may yaqulu, ya, didengungkan, bukan walaupun masuk tapi tidak didengungkan, salah juga. Misal may yaqulu gitu, ya, itu artinya masuk tapi tidak didengungkan. Kemudian contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf ya, ya, ini tertulis berkun yaj'alun, ya, dibaca berkuy yaj'alun, berkuy yaj'alun, masuk dan dengung. Contoh yang ketiga, nun sukun atau nun mati ketemu dengan nun, tulisannya an nafsin. Ini nun mati atau nun sukun dibaca anna, masuk ke nun, ya, an nafsin. Nah, ini juga hitotun naufir lakum, dibaca hitotun, masuk ke nun, hitotun naufir lakum. Nah, seperti itu untuk idgham bi gunnah. Yang kedua, ya, jenis idgham yang pertama idgham bi gunnah kan, yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Oke, review dulu. Nah, oh ya, ini pengecualian ya teman-teman untuk idgham bi gunnah. Bentar, next dulu. Nah, hukum nun mati yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, ini ada pengecualian. Tidak semuanya nun mati itu ketemu dengan ya, nun, mim, waw ini dengung.
Ada juga pengecualiannya apabila ada di dalam satu kata. Itu ya hukumnya harus idhar atau jelas. Contoh di sini. Sin wa nun. Jangan baca siwa nun. Ya. Siwa nun salah. Yang benar harus jelas kalau misalnya dengan syarat itu ada di dalam satu kata. Contoh lagi yang nomor 2, kin wa nun. Jangan dibaca kiwanun, jangan. Bun ya nun, jangan dibaca buyanun. Nah, keliru juga. Dun ya, jangan dibaca duya. Jadi kalau misalnya ada di dalam satu kata, walaupun nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf idgham, ya nun mim waw, tetap bacanya jelas atau idhar. Oke, next. Kemudian yang kedua, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini, idgham itu memasukkan bila gunnah dengan tidak dengung, ya. Jadi tidak dengung. Hurufnya apa saja? Yang pertama, yang ada 2, lam dan ro. Jadi jika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, itu hukumnya dimasukkan, ya, tapi tidak didengungkan atau tanpa mendengung. Contoh, li'alam. Nah, ini nun mati atau nun sukun ketemu lam. Li'alam. Nah, maaf ya, la illam. La illam. Jadi dibaca la illam, bukan la illam, jangan, karena ini ketemu dengan lam. Contoh lagi yang kedua, khairul la. Jadi dibaca khairul laka. Khairul laka. Dibaca khairul laka. Jadi jangan dibaca dengung ya teman-teman. Khairul laka, jangan. Karena ini huruf idgham bila gunnah. Contoh lagi yang ro di sini, mirrohiqo, ya. Jadi dibaca mirrohiqo. Jangan dibaca dengung, nanti didengungkan. Mirrohiqo. Jadi jangan didengungkan. Kemudian yang keempat, syaitonir rajim. Dibaca syaitonir rajim, karena ini tanwin ketemu dengan ro. Jadi jangan dibaca dengung. Jadi nanti teman-teman dibacanya dengung seperti ini. Syaitonir rajim. Jadi jangan dibaca dengung ya, harus tanpa dengung walaupun dimasukkan. Oke, itu idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga, iqlab. Iqlab itu artinya menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya. Jadi ditukar, iqlab itu artinya ditukar, huruf nun itu ditukar dengan huruf yang lain. Nah, dalam kasus hukum nun mati atau tanwin, ini iqlab ini biasanya ditukar dengan mengganti nun mati dengan mim mati. Ya, contoh hurufnya, hurufnya itu iqlab itu hanya satu, ba, ya, dan disertai dengan dengung, harus dengung, ya. Jadi kalau misalnya ada nun mati ketemu ba, teman-teman harus dibacanya mim mati, ya, dan disertai dengung. Contoh di sini, jadi mingkem, ambihum, bukan abihum, bukan. Jadi nun mati ini diganti dengan mim mati, atau bukan anbihum, jangan. Harus seolah-olah ada mim mati, karena ini bacaan iqlab digantikan dengan mim mati. Nah. Oke. Kemudian contoh yang kedua, ini ada tanwin, alimum bidzati. Alimum bidzati. Jadi seolah-olah ada mim mati. Ini dibaca alimum bi.
mum, jadi mingkem, mulut mingkum seolah-olah mim mati. Alimun bidzati, jadi jangan dibaca alimun bidzati, jangan, karena ini bacaan iklab, harus digantikan dengan mim mati, hurufnya ba saja. Oke, sampai di sini belum ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang idhar, idgham biguna, idgham bila guna, iklab ya, atau ifa nanti ya, silakan tulis di komentar. Oke, yang terakhir di sini ada ikhfa. Ikhfa sendiri itu artinya menyamarkan. Nah, ya, di sini ikhfa berarti pengungkapan huruf yang mati dan tersembunyi dari tasdid pada bacaan antara idhar dan idgham. Jadi ini samar ya. Kayaknya bacaan idhar tapi ada idghamnya, seperti itu ya. Huruf ikhfa itu ada 15 ya. Ada ta, tha, jim, zal, zai, sin, shin, shod, do, po, bo, fa, kof, dan kaf. Contoh. Ini cara membacanya adalah suara nun mati atau tanwin masih tetap terdengar ya, tetapi samar-samar antara idhar dan idgham dan terus bersambung dengan makhraj huruf sesudahnya. Sehingga kedengarannya seperti eng ya, eng jika bertemu kaf dan kaf, kof ya, kaf dan kof, dan ada kalanya seperti eng dan eng jika bertemu huruf tha, zal, zai, shin, do, fa. Dan ada kalanya seperti en jika bertemu huruf jim. Dan ada kalanya tetap berbunyi nun jika bertemu dengan huruf ta, dal, do, to. Ya, seperti apa contohnya? Misal ya. Di sini ada tertulis unsurna. Jadi dibaca unsurna. Ya. Contoh yang kedua, rijalun shadaqu. Rijalun dibaca rijalun shadaqu. Jadi jangan dibaca rijalun shadaqu, jangan. Harus masuk tapi agak-agak samar ke nun mati. Rijalun shadaqu gitu ya. Kemudian munzirun ya. Jangan dibaca munzirun ya. Ini disamarkan. Oke, yang keempat shawaban dzalika ya. Jadi shawaban ada zalnya. Shawaban dzalika ya. Kemudian di sini mansuron dibaca mansuron. Jadi harus ada agak-agak kesinnya ya. Kemudian shihabun saqib ya. Shihabun ada sanya ya. Shihabun saqibun gitu. In kuntum dibaca in kuntum, seperti itu ya. Jadi agak-agak samar memang. Tadi kan misal di sini ada kalanya seperti an jika bertemu huruf jim. Kita cari contoh yang jim ya. Kita cari contoh yang jim di sini. Nya kan manja ya kan seperti nya kan manja. Ini ditulis manja. Jadi jangan dibaca majja, jangan. Karena ini bukan idgham biguna, tidak masuk. Ya, tapi jangan juga dibaca manja, jangan. Tapi harus ada seolah-olah ada kata-katanya, ny-nya. Manja, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini contohnya sampai karena ada 15, ini saya kasih contoh sampai 30 ya, 15 nun mati, contohnya ada 15 tanwin sampai ini sampai bo ya, yanzuruna. Jadi jangan dibaca yanzuru, jangan. Yanzuru jangan,
harus yang harus agak-agak masuk ke god, tapi di awal-awal itu tetap kayak non mati ya, yang buru nah gitu ya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.